pemilu keren versi mahasiswa tuh gimana sih? Ini mau maju gitu kan, tapi padahal kan belum divalidasi Semua sama gitu kan. Pengennya tuh kayak penuh dengan Ya penuh kasih sayang full gitu, of love. oke. Dari udara, tanah ya kan sampai laut. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Wow, di episode ke-8 ini pastinya kalau kalian udah cek nih video-video sebelumnya, podcast kali ini bakal diambil alih oleh mahasiswa-mahasiswa keren dari Universitas Indonesia yang ada. Dan kali ini gue yang pembawa acaranya, nama gue Elvan dari Universitas Tarumanagara. Tapi kali ini gue gak sendirian loh, gue bakal ditemenin bareng narasumber keren gua nih. Halo. Halo. Oke. Boleh dong perkenalkan diri dari universitas mana, jurusan apa, dan semester apa, berapa? Oke, halo teman pemilih semua. Gue Halo. Safinka Salsabila, biasa gue dipanggil Vinka. Oh, Vinka. Dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sekarang gue gue udah semester 2 ngambil jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Vinka dari Ilmu Komunikasi gitu. Yes. Nah, Vinka di Ilmu Komunikasi itu kalau nggak salah ada peminatan kan? Yes. Kira-kira udah ambil belum? Belum. Kalau di kampus gue tuh peminatan ngambil semester 3. Oh, semester 3. Yes. Tapi udah ada pilihan, udah ada pikiran dong mau ngambil apa? Udah, gue mau ngambil PR sih. PR tuh Yes. public relation ya. Yes. Oke, keren. Nah, kesibukan lo selain kuliah itu apa sih, Vinka? Gue ada ikut organisasi kampus juga, radio gitu. Terus gue juga ada ya kerjaan-kerjaan di luar kayak Oke. bokap gue gitu sih. Jadi jatuhnya nggak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, Nggak. kuliah pulang. Jadi kalau gue tuh kalau kuliah tuh nggak boleh pulang sebelum matahari tuh gelap gitu. Oh. Bener, hilang. Berarti lu kalau misalnya balik di antara pagi apa siang berarti jatuhnya masih awal tuh ya. Yes. Kalau gue datang ke kampus belakangan, pulang juga belakangan. Belakangan gitu. Waduh. Emang anaknya organisasi banget gitu lah ya. Yes. Nah, Vinka, kita kan sekarang ada di podcast Pemilih Muda nih. Pasti kita ngomongin tentang pemilihan umum ya di Indonesia ini. Betul. Dan di sini gua mau nanya-nanya nih tentang pemilihan umum gitu. Tapi sebelumnya lu udah pernah ikut pemilu belum sih? Gue belum. Oh, belum? 2024 first time gue. Oh, first time karena baru cukup kali umurnya Betul. gitu ya. Coba lo bisa cerita nggak euforia ketika lo mungkin lo udah pernah kali ya ikut pemilu sama orang tua Betul, nemenin sih. nemenin. Nah, coba dong ceritain euforia apa sih yang pernah lo dapetin? Kalau keluarga gue tuh kalau mau ke TPS mau milih gitu ya. Ini agak aneh tapi emang itu terjadi di keluarga gue. Jadi misalkan kita tuh sebelum mau datang gitu kayak ayo siap-siap gitu kan, siap-siap mau ke TPS gitu kan. Pakai bajunya tuh harus sama ya semuanya, dress code-nya ini gitu. Hah, ngapain pakai baju samaan, emang mau lebaran gitu kan. Orang kan cuman mau ke TPS gitu kan. Oke. Dia datang ke gerombolan tuh. Masa keluarga gue mau milih tuh kelompok putih gitu. Sedikit-sedikit sih. Berarti kalau ada tetangga lihat nih langsung bombastic side eyes. Langsung katanya ini mau kemana nih, family Iya, bahagia nih, bener, keluarga bahagia kayak gitu family ya. gathering jatuhnya Family gathering ya. gitu ya. Oke, terus lo punya orang terdekat dong pastinya ya. Yes, betul. Nah, orang terdekat lo tuh udah pernah kayak pemilu gitu belum sih? Paling kalau teman-teman gue sih belum ya, karena Belum, teman-teman gue juga banyak yang sebaya sih. Sebaya. Oh, jadi mungkin sama tahun 2024 Yes, ini ya. betul. Oke. Mereka tahu gak sih sebenarnya siapa sih yang akan mereka pilih? Ada beberapa yang tahu, ada juga beberapa yang nggak tahu sih, karena kan nggak semua aware sama pemilihan umum gitu kan. Ada Oke. juga orang yang kayak ya udahlah gitu kan, pemilu tinggal datang TPS nyoblos selesai gitu kan. Ada juga yang kayak gak bisa, gue harus tahu gitu. Ini tuh demi masa depan negara kita loh, jadi gue harus tahu siapa yang gue pilih, apa gimana gitu. Jadi tergantung Oke. orang sih, beda-beda. Tergantung orang tuh ya, beda-beda ya. Betul. Nah, tapi kan ada tuh yang sesuai hati mereka kan. Ada yang benar-benar mendalami banget gitu ke Betul. politik. Pokoknya gue harus milih ini karena Yes. gue dari dulu udah mengikuti dia Iya, gitu kan. gitu kan. Tapi kan ada sih temen yang kata netizen sih itu FOMO ya. FOMO, yang benar, ikut-ikutan gitu. Misalnya nih, gue milih orang ini. Tiba-tiba lo juga milih orang ini karena lo nggak tahu apa yang harus lo pilih gitu. Bener, ada sih Ada ya? beberapa yang ada banget Ada lah banget ya? pasti. Kayak misalkan lu milih siapa sih? Gue sih nggak tahu ya, kayaknya semuanya sama aja nggak sih, kayak gue ngikut lo aja deh apa gitu kan. Lah ngapain ngikut gue, lu yakin gitu kan? Karena ya
ya gue yakin ya. Ada juga yang kayak apa gue cari tahu dulu ya. Ada juga yang kayak pasrah aja udah gitu kan. Ya udahlah, toh gue milih dia atau milih siapapun gak ada yang berubah di hidup gue gitu, ya? gitu kan. Pasti mikirnya ada aja yang kayak gitu sih. Pemikiran setiap orang sih pasti beda-beda ya. Tapi ini buat kamu ini teman pemilih, apalagi yang lagi sebaya nih sama Vinka, itu tuh gak boleh banget tuh memilih sembarangan ya, apalagi FOMO jatuhnya. Karena pemimpin kita ini pastinya memimpin gak sebentar, lama ya. Jadi harus benar-benar yang terbaik gitu. Betul, yang terbaik dari yang terbaik. Terbaik. Nah, menurut lo tuh penting gak sih kita tahu siapa sih yang bakal kita pilih? Penting sih, harus banget. Yang tadi kita notice di awal juga, karena kan emang bukan waktu yang singkat gitu kan untuk memimpin negara ini. Terus ini kan sebuah negara gitu kan, lingkupnya kan luas gitu kan, dari kalau kata gue sih dari udara, tanah ya kan sampai laut semuanya dipegang semua gitu kan. Semua dipimpin sama dia ya. Jadi bener-bener harus yang emang kita tahu track recordnya gimana, pendidikannya gimana. At least dari itu kita kayak oke, karena dia begini jadi gue kayak oke dia gitu. Walaupun mungkin di nantinya di perjalanannya dia itu ada beberapa hal yang kurang baik atau apa ya, at least kita memilih karena emang kita tahu dia bisa gitu. Dan itu emang penting banget sih. Oke, berarti benar-benar harus teliti detail banget gitu untuk mengurusi negara Republik Indonesia ini. Gak hanya satu provinsi juga tapi seluruh Indonesia gitu ya. Makanya untuk kamu nih teman pemilih, jangan sembarangan pilih pemimpin terbaru kita nanti ya. Ntar kita bakal balik lagi nih ya, tapi jangan kemana-mana, kita break dulu cuma di kanal YouTube KPU RI. Teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Pemuda. Nah, di episode kali 8 ini gue yang mengambil alih, Elvan dari Universitas Tarumanagara. Tapi gue gak sendirian ya, tadi gue masih bersama Vinka dari Profesor Dr. Mustafa Beragama. Oke. Nah Vin, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pemilihan umum ya. Dan pastinya tentang pendidikan pemilihan tidak hanya bekerja di KPU sebagai penyelenggara KPU nih. Nah kita pasti sebagai mahasiswa kan, menurut lo apa sih peran yang harus kita lakukan sebagai menyukseskan pemilu di tahun 2024 yang akan mendatang nanti? Kalau peran sih, kalau gue ya simple di lingkungan kita aja sih. Apa tuh? Kayak misalkan tadi yang dinotis dari awal gitu kan, kayak ngasih tahu ke teman-teman lah gitu kan. Kan kalau teman tuh lebih santai ya, kayak ngomong, lu udah tahu belum sih kayak mau pilih itu siapa gitu kan, jangan sampai lu salah pilih ya gitu kan. Lebih gampang ngasih taunya kan, dari sesimpel teman-teman terus kayak keluarga gitu kan. Ya lu tahu sendiri lah kan kayak grup keluarga kan, grup keluarga, sering banget tuh berita gitu kan. Sesimpel ngasih tahu nyokap bokap gitu kan, kayak jangan gampang gitu kan terima berita yang belum tentu valid gitu kan. Jangan berita itu tuh jangan langsung ditelan gitu kan. Sekarang kan kayak gampang gitu ngecek berita tuh valid atau enggaknya kan, kayak dari aplikasi atau web gitu kan. Sekarang kita bisa cek kayak gitu hoax atau enggak gitu kan. Jadi sesimpel dari lingkungan kita aja sih kalau gue. Oke. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri sih pastinya karena mungkin gue kita anak komunikasi gitu ya. Betul banget. Ya hampir-hampir mirip dikit lah ya sama lo ya Vin ya. Kita tuh harus menyebarluaskan gitu karena pertama kita nanya tuh, lo pertama milih pemimpin apa gitu. Dan juga ntar gue juga bilang kayak menurut gue kayak pemimpin ini sih lebih ini nih, bukannya gue sama-sama kasih tahu biar dia menghasurkan gitu ya. Tapi enggak, gue sama-sama ngasih tahu kalau orang ini kayak gini, kalau pemimpin tuh gini-gini ya, harus menjelasin gitu. Jadi tuh apa sih plus bener banget. Jadi mereka tuh tahu apa yang harus mereka pilih dan juga mereka harus menimbangkan semuanya gitu, mempertimbangkan. Karena kan emang sekarang juga edukasi tentang pemilu tuh kayak ya ada, tapi nggak semua orang aware gitu kan. Jadi ya menurut gue dari kitanya sih kayak kita yang aware nih, jadi harus ngasih tahu juga ke yang lain biar lebih aware gitu kan. Karena kan emang lu tahu sendiri kan literasinya tuh kan sangat amat kurang ya. Gue bilang jadi berita aja tuh gampang banget ketelan gitu kan. Betul. Yang kayak tadi kita bahas ya, nggak boleh FOMO gitu ya kata netizen ya. Karena sekarang tuh kayak lagi tren-trennya FOMO ya. Benar-benar. Karena semua itu lagi tren kita ikutin semuanya gitu. Makanya jadi nggak boleh lah apa-apa tuh langsung ditelan. Ditelan gitu, harus kita mendalami dulu ya Vin. Betul, cari tahu faktanya dari sumber tervalid gitu. Harus banget sih. Nah Vin, sekarang kan kita semua itu ada di digitalisasi, dimana teknologi zaman sekarang tuh makin maju ya. Dan juga informasi dari dunia maya itu pasti banyak dong ya. Betul. Nah terus informasi yang benar maupun nggak benar atau hoax itu pas kampanye nanti pasti banyak dong ya. Betul. Kayak misalnya
ada yang menjelekkan. Ada yang oke lah kalau membaguskan itu baik lah ya. Betul. Pasti baik yang menjelekkan kayak berita-berita hoax tuh diceritain masa lalunya ini nih nggak baik nih milih gitu. Tapi kayaknya nggak boleh sih kayak gitu ya. Betul. Nah juga kan banyak kan politik identitas sehingga black campaign gitu. Betul. Terus juga menurut kamu, menurut lo nih ya sebagai mahasiswa itu bagaimana sih menanggapinya gitu? Yang tadi gue bilang dari awal yang kayak emang berita tuh kalau mau pemilu tuh kayak wah gila, lu tahu sih, kan? Bener banget. Benar-benar semua platform tuh pasti pemilu Pemilu calon semua. ini, calon ini, calon ini, Benar gitu banget. kan. Dari sebelum ada calon presiden aja udah ada yang ini mau maju, yang ini mau maju gitu kan. Tapi padahal kan belum divalidasi Semua sama gitu kan validasi, faktanya gimana. benar banget. Ya itu yang gue bilang, jadi kita benar-benar harus cari tahu dari sumber terpercaya gitu kan. Terus kayak ya dengan kita apa ya, nggak langsung apa ya, misalkan kita berberita nih terus kita langsung kayak nyebar gitu kan, belum tentu cerita itu benar gitu kan banget. Jadi mendingan kayak kalau dapat sesuatu ya udah telan sendiri sampai nanti lu tahu nih kebenarannya gimana, baru tuh lu sebar luasin beritanya gitu sih. Jadi ya kita kan? tuh harus bener-bener mendalam banget Betul. ya. Jadi nggak boleh terpacu di satu berita aja gitu, karena kita nggak ada yang tahu teman pemilih karena berita tuh benar atau hoax gitu ya. Iya betul. Kan sekarang juga yang gue bilang aksesnya lebih mudah, jadi bisa dicek gitu kan langsung. Apalagi sekarang banyak banget ya hoax-hoax yang lagi beredar gitu, apalagi entar pemilu, waduh. Benar, jadi kan tuh memprovokasi kan. Memprovokasi banget. Jadinya berantem lagi. Benar. Gitu. Tapi semoga aja ya nggak ada yang terjadi kayak gini ya kita kan gitu. pengen berapa yang terbaik dong yang buat terbaik negeri aja, kita, ya apalagi kan? untuk calon pemimpin negara kita. Betul gitu. banget Kak Elva. Oke. Nah, menurut lo nih ya, Vin, sebagai mahasiswa pemilu yang ideal tuh gimana sih? Pasti ya, ini kan first time gue banget nih ya. Gue berharap sih pasti nggak ricuh ya, gitu kan. Terus kayak pengennya seneng-seneng gitu kan. Oh, yang have fun gitu ya. Yang kita tahu pemilu kan tanggal 14 Februari sesuai sama hari kasih sayang gitu. Waduh, kan. bener pengennya, banget. Ya kan, pengennya tuh kayak penuh dengan Ya, penuh kasih sayang full of gitu, love, oke. gitu kan. Bener-bener saling merangkul, siapapun nanti yang menang kita bener-bener kayak bisa ya sama udah, dengan baik oke, gitu bener. kan. Bener-bener kayak menyebarkan hal-hal baik lah gitu kan. Pastinya pengen yang terbaik sih kalau gue Yang ya. terbaik, oke. Tapi kalau sebagai gua nih, gue juga sebagai mahasiswa dong. Betul. Pastinya beranggapan mahasiswa yang ideal sebagai pemilu itu pastinya yang pertama ada di komunikasi. Benar. Karena kita benar-benar anak komunikasi mencakupi ya mungkin ya. Bener. Tapi bener loh Vin, komunikasi itu penting kalau menurut gua. Benar. Karena kalau nggak ada komunikasi itu bakal ribet banget gitu. Benar. Pasti sesuatu harus dijalin komunikasi kayak Betul. yang kita udah pelajari gitu aspek-aspek dari komunikasi Bener. gitu ya. Ada Etika-etikanya juga. itu ada Bener, komunikasi bener, massa semua itu penting banget Betul. ya. Karena kita harus yang benar tadi gue bilang nggak boleh menyebarkan hoax-hoax yang ada Betul. gitu. Harus benar. Setuju sih. Nah, teman pemilik, nanti kita bakal balik lagi nih ya untuk nemenin kamu dan mungkin kita akan break bentar gitu ya. Pokoknya tetap stay tune cuma di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Pemuda. Nah, teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Yeay. Bersama gue Elvan dari Universitas Tarumanagara. Dan gue Vinka dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Oke. Nah, Vin, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang pemilihan umum ya. Udah banyak banget nih kita ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman pemilih nih. Oke. Dan ini ada dari Instagram ya. Tadi kita udah nanya-nanya dan ini udah dapat ya beberapa ya, Vin ya. Oke. Mungkin siap untuk menjawabnya? Oke. Oke, udah siap ya. Ada yang nanya dari Satelit @Demokrasi yang katanya pemilu keren versi mahasiswa tuh gimana sih? Pemilu keren ya. Pasti sih. Ya mungkin udah bahas sih dengernya, tapi yang gue dari awal pastinya nggak ada kericuhan ya kan. Terus juga sesuai tanggalnya hari kasih sayang 14 Februari ya kan. Pengennya full of love gitu kan. Terus juga saling menghargai apapun itu ya kan. Terus juga menyatu lah gitu kan. Menyatu, oke. Iya benar, menyatu satu sama lain gitu. Karena kan. kita kan sebagai bangsa Indonesia gitu. Betul, ya, harus sama. Nasionalismenya harus ditumbuhkan. Harus kuat gitu. Betul. Nasionalismenya. Juga care to each other ya kan, kayak ya saling peduli lah gitu kan. Saling peduli, Nggak gontok-gontokan gitu kan. bener Pokoknya banget. bener-bener pengennya tuh aman, tentram, nyaman Ya. gitu kan. Karena bener banget sih kata lo ya, Vin, ya. Karena itu kan di mana hari pemilihan umum kita Betul. memilih calon pemimpin kita untuk mengatur negara kita dengan baik, dengan benar dong pastinya kan. Harusnya kita seneng kan. Harus senang gitu. Jadi kita Iya. harus
satu hati gitu Bener. istilahnya. Pemimpin baru pasti ada yang baru. Harus yang Kan baru saya gitu. Excited ya kan. Bener banget. Betul. Oke. Kalau dari Kak Elvan sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri mungkin sebagai sama-sama mahasiswa gitu ya Betul. kita ya Vin ya. Mungkin yang simple-simple aja kali ya. Yang pastinya yang baik dan juga black campaign gitu. Karena mungkin harapan kita itu pasti banyak yang kayak gitu ya dari mahasiswa apalagi dan juga masyarakat Indonesia gitu. Untuk menghasilkan pemerintahan-pemerintahan yang lebih baik dan juga mengatur negara kita dengan oke gitu. Betul, itu sih yang kita harapin ya. Oke. Dan ini ada lagi nih ya Vin ya. Dari Purnama Viha. Oke. Katanya lebih dengerin apa kata dosen atau kata orang tua. Waduh. Lo yang mana nih? Aduh, dosen sama orang tua ya. Ah, yang mana nih? Mungkin gue denger dua-duanya gitu kan. Kan semua hal tuh Oh, ada plus minusnya ya kan. Kita ambil lah yang positifnya gitu berarti kan. lo tipe kal ambil jalan tengah yang netral. Betul, Berarti. aja. Netral aja gitu kan. Gak mau lah ntar yang ini satu yang ini wah ribet. Mendingan ya udah yang baik buat kita ambil, yang enggak ya udah dengerin aja gitu kan. Kalau orang kasih nasihat ya kita dengerin gitu kan. Kayak orang tuh kalau didengerin kan seneng ya. Iya benar banget. Sesimpel didengerin orang seneng. Jadi ya yang baik menurut kita ya kita ambil, yang Oke. kalau buat kita kurang gitu kan ya udah. Ya udah nggak usah didengerin aja gitu ya. Betul. Kalau dari Kak Elvan sendiri gimana? Oke, kalau tadi kan lo kan Vin tim netral ya. Betul. Mungkin kalau gue tuh anak yang agak berbakti gitu ya. Waduh. Mungkin gue ngikutin kata orang tua sih Vin. Oke. Karena kan katanya omongan orang tua itu diridoin sama Tuhan. Oke. Waduh, benar, Masya Allah sekali Masya ya. Allah banget, Masya Allah. Gitu. Nah Vin, tadi kan kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol. Ada yang dari teman pemilih, ada juga tentang kepemilian umum ya. Dan mungkin ini yang bakal terakhir nih Vin. Oke. Coba dong kasih pesan-pesan singkat dong untuk pemilihan umum di tahun 2024 yang akan mendatang. Oke, pesan singkat ya. oke. Ini benar-benar singkat tapi penting banget. Penting banget, apa tuh? Betul. Kasih tahu dong untuk teman Pokoknya pemilu. buat teman pemilih jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu ya, datang ke TPS di dekat rumah kalian dan ikut gitu untuk menyelenggarakan pemilihan umum, karena suara kalian tuh penting banget buat di pemilihan umum ini gitu. Buat kedepannya juga buat negeri kita, buat bangsa Indonesia gitu. Oke, waduh keren banget nih. Nevin, lu masih ingat gak sih tadi yang gue bilang tadi? Apa? Mungkin ada teman pemilu nih yang baru join gitu ya. Oke. Cara kita melihat tuh apa nama kita udah terdaftar apa belum di pemilihan umum. Oke, inget dong pasti itu penting juga tuh teman Cep, pemilih. oke. Sebelum kalian datang ke TPS kan harus juga cek kalau kalian itu udah jadi calon pemilih atau belum, di cek dptonline.kpu.go.id. Oke. Mantap. Pokoknya langsung buruan aja dicek ya nama Betul. kamu udah terdaftar atau belum. Betul, jangan sampai di hari H nanti hektik sendiri. Hektik Nama sendiri. gue belum ada gitu kan. Oke, Navin makasih banget Navin, kita udah Thank you, ngobrol-ngobrol Elvan. banget gitu. Ini seru Thank you, banget thank sih. you. Tapi kayak waktunya cepat ya, Betul, sepertinya betul. ya, berjalan dengan lancar gitu ya. Vin, sebelum mungkin kita tutup nih ya podcastnya, mungkin gue ada tagline dikit nih Oke. untuk menyelesaikan acara kita. Oke. Oke, mungkin kalau gue bilang podcast KPU RI, jawabnya terdepan bicara kepemiluan. Oke, siap. Oke, udah siap? Siap. Ready? Ready. Mungkin tangannya kayak gini ntar ya kita ya. Oke. Oke. Podcast KPU RI. Terdepan bicara Kepemiluan. kepemiluan. Bye-bye. Thank you teman pemilih.